Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqul haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Demi fajar, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Walayalin ashr, dan 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Atau sebagian pendapat mengatakan di akhir bulan Ramadan. Wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap wal watr, dan bilangan ganjil. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluknya. Makhluk yang disebut dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang penting. Sehingga kita diminta untuk memperhatikan. Wal fajr di sini adalah sebagian ulama menafsirkan adalah waktu subuh di tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu pada hari Idul Kurban atau Idul Adha, satu dari 2 hari raya umat Islam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Zulhijjah ada 2 peribadatan yang penting sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut yang terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari genap, kalau bilangan genap, dan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari atau tanggal bilangan ganjil. Lebih jauh dari itu, 10 malam di awal bulan Zulhijjah, termasuk juga hari-harinya, adalah hari-hari di mana ibadah pada hari-hari tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih disukai daripada ibadah yang paling tinggi atau puncak ibadah, yaitu jihad fisabilillah. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan, ma min ayyamin al-amalus shalih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal solih lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yakni yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah.
Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka beliau Rasulullah SAW beliau menjawab, walal jihadi fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji' min dalika bisyai'. Tidak pula jihad di jalan Allah illa kecuali rajulan, seseorang, kharaja yang keluar, binafsihi wa malihi, keluar dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian dia tidak kembali lagi dengan jiwa dan hartanya itu, atau dengan kata lain mati syahid. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa yang dimaksud malam yang 10 atau walayalin ashr atau innal al-ashra ushra al-adha adalah 10 hari di bulan Kurban atau Adha, dan yang ganjil adalah hari Arafah, sedangkan yang genap adalah hari Nahar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Saudara sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, walaya walaili idza yas'a, demi malam apabila telah berlalu. Maksudnya di sini adalah demi malam apabila telah berjalan atau berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Al-hijr. Kenapa disebut al-hijr? Karena hijr itu berarti juga pencegah atau menghalang atau pembatas. Karena sesungguhnya akal itu adalah sesuatu yang dapat mencegah manusia untuk melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang tidak pantas bagi akal mereka, bagi diri mereka, dan juga bagi orang lain. Sumpah ini atau sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah yang menggunakan waktu-waktu ibadah. Dan dengan ibadah itu sendiri, seperti haji, sholat, serta ibadah yang lain yang dilakukan oleh hamba-hamba yang taat dan bertakwa, maka hamba-hamba yang taat dan bertakwa tersebut dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang ada 2 ibadah agung di bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 9 dan 10 sebagaimana disebutkan tadi. Pada tanggal 10 yang kita lakukan adalah berkurban atau memotong hewan kurban. Dan kurban kita sebagaimana dari namanya, asal katanya qoroba, sebagai perbuatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebetulnya adalah bentuk ibadah yang kita lakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, Inna bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini salah satu surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, di mana dalamnya tersurat perintah untuk berkorban atau menyembelih hewan kurban. Kenapa? Karena nikmat Allah yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kita. Al-Kautsar di sini bisa bermakna telaga di akhirat nanti yang akan dinikmati airnya
baunya dan juga keindahannya oleh umat Muhammad SAW. Tapi juga sebagian ulama memperluas lagi arti Al-Kautsar ini sebagai dari kata kasir, atau kebaikan atau nikmat yang sangat banyak, Al-Kautsar. Nah, atas nikmat tersebut maka Allah mengingatkan kita untuk fasholli, untuk sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kita, wanhar, dan menyembelih hewan kurban. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah penting yang kedua yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di padang Arafah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa wukuf di padang Arafah adalah puncak dari ibadah haji. Bahkan dalam satu hadis disebutkan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada haji tanpa wukuf di padang Arafah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana puncaknya adalah ketika para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Pada saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, atau dalam bahasa yang lebih jelas, Allah turun ke bumi untuk membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya, dan sekaligus juga mengampuni dosa-dosa dari hamba-hambanya yang berwukuf di padang Arafah. Termasuk dalam hal ini adalah diampuni dosa-dosa yang terkait dengan hak anak Adam atas anak Adam yang lain. Ini keistimewaan dari hari Arafah yang seringkali disebutkan juga sebagai hari sebetulnya dilantiknya para jamaah haji sebagai haji yang mabrur. Artinya haji yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersih kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Hari Arafah ini salah satu rukun haji yang paling penting yang tidak bisa digantikan. Sehingga bahkan untuk jamaah haji yang dalam keadaan sakit di intensive care unit pun itu pasti akan dibawa ke padang Arafah dalam ambulan-ambulan agar ibadah hajinya tetap sah, sehingga tidak perlu lagi untuk mengulang ibadah haji di tahun berikutnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah haji ini, sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain, maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 222. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum au asyadda dzikra. Faida qadaitum, jika kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah. Fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, menyebut nama Allah, kadzikrikum aba'ukum, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka menyebut-nyebut kebaikan orang tua atau nenek moyang mereka.
au asyadda dzikra, atau bahkan lebih dari itu seharusnya. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk banyak berzikir setelah menyelesaikan manasik haji, yang puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Sebagaimana kebiasaan mereka menyebut-nyebut kebaikan orang tua mereka, nenek moyang mereka, maka sudah sepantasnya mereka menyebut-nyebut Allah yang telah menciptakan mereka, memberi rezeki pada mereka, dan memberikan segala nikmat kepada mereka lebih dari apa yang mereka biasa lakukan terhadap orang tua atau nenek moyang mereka. Maksud dalam firman Allah tadi, fadkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asyad dzikra, adalah perintah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kemudian bagaimana cara kita berzikir ya setelah melakukan suatu ibadah. Jadi Allah telah membimbing hamba-hambanya untuk banyak berdoa kepadanya setelah banyak berzikir kepadanya. Karena pada saat itulah sebenarnya saat-saat terkabulnya doa. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mau atau enggan berdoa. Karena orang yang tidak mau berdoa itu diantaranya termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang yang sombong, yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah juga membimbing kita bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau tadi berzikirnya orang mukmin itu berbeda dengan zikirnya orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah mereka berzikir menyebut-nyebut atau berterima kasih kepada orang tua dan nenek moyang mereka. Tapi kalau orang mukmin itu mereka seharusnya menyebut dan berterima kasih, betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka terima dari manusia. Kemudian setelah berzikir, berdoanya pun doa orang yang beriman, berbeda dengan doa orang yang belum beriman atau orang-orang jahiliyah atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fama lahu min fil akhirati min khalaq. Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika kaum atau masyarakat Badui datang ke tempat wukuf, maka mereka umumnya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan, tahun kesuburan, dan tahun kelahiran anak yang baik." Dan mereka sama sekali atau lupa tidak meminta untuk urusan akhirat. Jadi mereka hanya minta urusan dunia saja. Maka atas kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq."
Maka di antara manusia itu ada yang berkata, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tidak ada baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Setelah orang-orang jahiliyah itu, maka datanglah orang mukmin. Maka doa orang mukmin tidak hanya berdoa untuk kebaikan dunia saja, tetapi juga lebih dari itu berdoa untuk kebaikan akhirat. Sehingga Allah pun memuji mereka sebagaimana diabadikan dalam firman-Nya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka, dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berilah kebahagiaan pada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan pada kami di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Lalu selanjutnya Allah menurunkan firman-Nya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka usahakan, maka Allah sangat cepat sekali hisabnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang senantiasa memohon kebaikan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, seperti sudah disampaikan tadi, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu adalah doa yang sudah menghimpun atau meliputi berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat, termasuk diantaranya perlindungan kepada kita terhadap siksa api neraka. Nah, mengenai kebaikan di dunia, tentunya mencakup segala hal yang kita butuhkan di dunia ini, berupa kesehatan tentunya, waktu yang berkah, keluarga yang sakinah, harta yang banyak, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan sebagainya. Semua mencakup kebahagiaan di dunia. Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang ini. Sedangkan yang kedua adalah wafil akhirati hasanah. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat? Nah, kebaikan di akhirat yang tertinggi jelas adalah surga di Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yang kita inginkan adalah surga yang tertinggi, dan puncaknya adalah tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, as-shalihin. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan orang-orang yang mendapatkan kebaikan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya kebaikan di akhirat adalah terbebasnya kita dari ketakutan atau huru-hara di yaumil akhir nanti. Termasuk ketakutan kita ketika di padang mahsyar atau ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa aman dari ketakutan di akhirat itu juga bagian dari sesungguhnya kebaikan akhirat yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, waqina adzabannar, yang dimaksud dengan keselamatan dari api neraka, itu selain terhindarnya kita dari siksa api neraka yang sangat menakutkan, termasuk juga di dalamnya permohonan kita agar
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perbuatan yang bisa menyebabkan atau menjerumuskan kita ke dalam neraka. Baik perkara-perkara yang syubhat atau bahkan perkara-perkara yang halal atau bahkan untuk perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari perkara-perkara yang haram. Nah, terkait dengan ini Abu Qasim Abi Abdurrahman beliau mengatakan, barang siapa dianugerahi hati yang selalu bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, diri yang selalu bersabar, berarti ia sesungguhnya telah mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan mereka pasti akan dilindungi dari azab neraka. Maka Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca doa ini, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini doa yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW suatu saat beliau pernah menjenguk seorang Muslim yang sudah lemah seperti anak burung. Lalu beliau bertanya kepadanya, apakah engkau berdoa kepada Allah atau memohon sesuatu kepadanya? Maka ia menjawab, ya, aku mengucapkan, ya Allah, jika engkau menetapkan siksaan kepadaku di akhirat, timpakan saja kepadaku lebih awal di dunia. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Subhanallah, engkau tidak akan kuat atau tidak akan sanggup menerimanya. Maka Rasulullah pun mengarahkan orang tadi agar berdoa dengan doa yang lebih baik. Mengapa engkau tidak mengucapkan saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta pilah kami dari siksa api neraka. Maka kemudian Rasulullah pun mendoakan orang tersebut dan Allah pun menyembuhkannya. Demikian salah satu keutamaan dari doa ini yang mungkin baik juga disebutkan atau dibacakan oleh orang-orang yang mungkin dalam keadaan yang sangat lemah, mungkin dalam keadaan sakit yang parah, yang mungkin kecil harapannya untuk sembuh, tapi dengan keyakinan doa ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak tertutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya atau memberikan balasan atas doanya itu dengan hal yang lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.